Ya, dari pasal 20 saya membaca 10 hukum, tapi saya tidak terlalu fokus ke 10 hukum. Saya merespon ini sih. Ini ya. Respon dari umat itu yang malah jadi menarik bagi saya. Nah, ini gemetar ini. Menjadi gemetar ini. Jadi kalau orang ketemu Tuhan yang asli itu orang gemetar gitu ya. Orang tidak bisa berdalih lagi. Jadi ini yang saya rasa menjadi salah satu kriteria Tuhan asli dan Tuhan KW itu ya begitu. Jadi kalau orang ketemu Tuhan KW, orang bisa ini ya menyangkal, menghujat dan sebagainya. Tapi kalau ketemu yang asli seperti di Gunung Sinai ini, jadi tidak ada siapa berani menghujat. Mereka gemetar gitu, ketakutan gitu ya, digemetar ketakutan gitu. Jadi itu salah satu kriteria ketuhanan yang asli itu begitu. Yang KW muncul ya biasa aja, tapi kalau yang asli muncul gemetar, tidak ada yang sanggup berbicara bahkan, saking takutnya, takut mati. Sini takut mati mereka, agar kami tidak mati ya. Jangan biarkan Tuhan berbicara kepada kami agar kami tidak mati. Jadi, ini luar biasa, saking ya gemetar ini ya. Gitu. Jadi kalau kita ketemu yang asli sudah tidak ada lagi pertanyaan apakah engkau asli Tuhan, tidak ada. Tidak bisa lagi bertanya, tidak berani, udah langsung mengakui oh iya ini Tuhan yang asli. Kalau yang KW ya orang masih bertanya-tanya gitu. Tapi kalau ketemu yang asli tidak ada lagi pertanyaan, tidak bisa, tidak berani gitu ya. Ya itu yang menarik gitu. Jadi seharusnya orang beragama itu ya ketemu Tuhan yang asli gitu. Kalau yang KW itu hanya pemikiran manusia saja, dilabeli agama gitu. Oke, itu yang bisa saya dapat, sangat singkat tapi ini luar biasa gitu. Jadi yang asli dan yang KW ini jadi poin penting di dalam orang beriman gitu. Kalau kita ketemu yang KW ngapain, lebih baik yang asli kan. Nah, gitu. Jadi kisah Tuhan asli yang menyatakan diri secara langsung seperti ini, tidak ada kitab lain yang menuliskan gitu. Tidak ada kitab agama lain mas. Ya. Jadi semua agama lain tidak ada yang menuliskan bahkan sebagai fiksi aja tidak ada ya, bahwa Tuhan yang mereka kenal itu secara aktif menyatakan dirinya kepada manusia tanpa diminta gitu. Tidak ada. Weh aku Tuhan ini ya, aku namaku ini, itu tidak ada, hanya di kitab Keluaran ini saja gitu. Jadi ketika muncul ya manusia yang kenal langsung itu yang bertemu langsung itu jadi gemetar gitu. Itu kriteria dari Tuhan yang asli, saya rasa seperti itu. Jadi aktif, karena dia hidup kan berarti dia aktif menyampaikan diri, menyatakan diri. Kalau yang tidak pernah menyatakan diri terus dikenal sebagai Tuhan kan berarti manusia itu sendiri yang buat gitu ya. Jadi Tuhan berhala gitu ya. Karena yang membuat manusia, yang memperkenalkan manusia. Nah, di sini Tuhan sendiri yang menyatakan diri, bukan manusia yang menyatakannya gitu. Bahkan orang-orang itu malah takut gitu ya. Ya, demikian yang bisa saya dapatkan. Semoga Anda juga bisa belajar dari pasal 20. Tuhan hidup bersama kita. Amin. Salam Alaikum, kita berjumpa kembali dalam Translation Diary. Kali ini dari Keluaran 20. Tuhan menitahkan segala sabda ini, katanya,
Akulah Adonai Tuhanmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak boleh bersujud kepada mereka, dan tidak boleh beribadah kepada mereka, karena akulah Adonai Tuhanmu, Tuhan yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan kepada yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Namun melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada yang mengasihi aku, dan kepada yang berpegang kepada perintah-perintahku. Ayat 7, jangan meninggikan nama Adonai Tuhanmu kepada reruntuhan, karena Adonai tidak akan membebaskan orang yang meninggikan namanya kepada reruntuhan. Ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Adonai Tuhanmu. Setiap pekerjaan jangan engkau lakukan, baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu dan wanita pelayanmu, ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Adonai telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Adonai memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah bapakmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Adonai Tuhanmu telah berikan kepadamu. Nanti kita cek ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu dan budaknya. Jangan mengingini istri sesamamu. Buang aja ya dan budaknya, wanita pelayannya, lembunya, dan keledainya, serta apapun yang menjadi milik sesamamu. Seluruh umat itu, jadi sudah selesai 10 hukum ya. Seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap. Umat itu melihatnya dan menjadi gemetar sehingga mereka berdiri di kejauhan. Mereka berkata kepada Mose, berbicaralah engkau kepada kami dan kami akan mendengarkan. Jangan biarkan Tuhan berbicara kepada kami agar kami tidak mati. Jadi mereka sangat ketakutan dengan peristiwa alam itu ya. Bahkan mereka tidak berani mendekat. Lalu Mose berbicara kepada umat itu, janganlah takut, sebab Tuhan telah datang untuk mengujimu dan supaya rasa takut akan Dia ada padamu sehingga kamu tidak berbuat dosa. Jadi perintahnya kan tidak boleh menyentuh gunung gitu. Nah ternyata begitu Tuhan bersabda begitu, bukan hanya mendekati, mereka tidak berani mendekat. Menyentuh aja, apalagi menyentuh ya. Jadi mereka mendekat saja nggak berani, berdiri jauh-jauh. Umat itu berdiri dari kejauhan dan Mose mendekati kegelapan yang kelam tempat Tuhan berada. Jadi umat itu tidak berani mendekat, sedangkan Mose langsung masuk gitu, ke awan itu ya. Ayat 22, Adonai bersabda kepada Mose, sekarang kau katakan kepada Bani Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku telah berbicara kepadamu dari langit. Ya. Janganlah kamu membuat di sampingku Tuhan dari perak dan Tuhan dari emas. Janganlah kamu membuatnya bagimu sendiri. Haruslah engkau membuat misbah dari tanah bagiku dan engkau harus
mengorbankan persembahan bakaranmu dan persembahan pendamaianmu di atasnya. Kawanan dombamu dan kawanan lembumu di setiap tempat yang aku buat orang mengingat namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Jika engkau membuat misbah batu bagiku, janganlah membangunnya dari batu pahat. Pada saat engkau mengairkan peralatan pada batu itu, engkau mencemari. Jadi harus batu alami ya. Janganlah engkau naik dengan tangga ke misbahku, supaya auratmu tidak tersingkap di atasnya. Oke, kita cek ini kok tanah bagiku, ini batu. Oke, kita cek ini ya, kenapa ini batu, kenapa ini tanah. Jangan-jangan ada yang keliru. Oke, kita cek Keluaran 20 ayat 24. Exodus Oke, di sini altar user mengisal sacrifice. Gampang tidak ada ya? Harus langsung buat misbah. Mana kata misbah? Oh, adamah ya, tanah ya. Oke, benar. Misbah adamah ta'asih. Engkau harus membuat misbah adamah. Misbah tanah itu ya. Kalau di 25 misbah batu. Oke. Oh iya, oke. Jadi perintah pertama malah dari tanah ya, nggak boleh dari batu. Oke, benar, tidak ada